Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat selalu. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru, masih di pembelajaran kelas 6 pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 6. Pagi ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya mengenai bahasa Indonesia, kalian sudah pernah mengenal apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari menentukan urutan peristiwa pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, di sini Pak Guru ada bacaan ya, bahwa teks eksplanasi ilmiah ya, di sini ada bacaan teks eksplanasi ilmiah memberikan banyak wawasan baru kepada kita. Karena pada teks eksplanasi ilmiah, yaitu tentang penemuan-penemuan yang ada di dunia, biasanya terdapat urutan peristiwanya, yaitu berupa tahun ya. Kita dapat belajar menentukan urutan peristiwa pada teks eksplanasi ilmiah. Nah, oleh karena itu, silakan kalian simak teks berikut ini. Nah, dengan judul Penemuan Roda Mengubah Ekonomi Dunia. Roda merupakan salah satu penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia. Roda bisa ditemukan pada benda-benda di sekitar. Berbagai mesin dan alat transportasi membutuhkan roda agar dapat berfungsi. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Ya. Roda digunakan untuk memindahkan beban dan sebagai kendaraan. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, roda dibuat untuk digunakan pada mesin pemintal. Bentuk roda mengalami perkembangan dari balok kayu yang digulingkan kemudian menjadi potongan melintang balok kayu. Pada zaman dahulu, kayu menjadi bahan utama untuk membuat pelek, sumbu roda, dan pasak. Namun, bahan kayu menimbulkan suara berdecit. Untuk mengurangi decitan, poros roda dilapisi tembaga dan perunggu. Setelah itu, bentuk roda menjadi bundar, utuh, dengan pasak di bagian tengah hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian diganti besi sehingga roda menjadi kuat. Roda terus mengalami perbaikan seiring perkembangan zaman. Tahun 1839, Charles Goodyear secara tidak sengaja menemukan teknik vulkanisasi karet. Umumnya, karet akan meleleh jika terkena panas dan mengeras saat dingin. Lalu, Charles Goodyear mencoba membuat karet yang mampu bertahan dalam berbagai cuaca. Goodyear menggunakan magnesium oksida, asam nitrat, tepung perunggu, dan kapur perekat pada percobaan awal. Namun, percobaan ini tidak berhasil. Goodyear pun mencampurkan karet dengan bahan belerang, lalu mengecatnya ke kain dan tidak sengaja meletakkannya di atas kompor. Ternyata, kulit karet tersebut memiliki sifat elastis. Goodyear menyebutnya dengan istilah vulkanis. Penemuan Goodyear ini menjadi bahan dasar ban mobil yang dipatenkan pada tahun 1844. Teknik Goodyear kemudian dikembangkan oleh John Dunlop untuk membuat ban berongga dengan bantalan udara. Dunlop bukanlah orang pertama yang menemukan ban. Sebelumnya, Thomson telah menemukan ban dengan bahan dasar dari kulit binatang. Ban temuan Thomson tidak membuat orang nyaman berkendara karena tidak ada rongga udara sehingga disebut ban mati. Dunlop kemudian mengubah ban mati tersebut dengan mengisi ban karet dengan angin. Percobaan Dunlop tersebut berhasil membuat ban hidup atau berongga udara. Dengan diciptakannya roda, jarak antar tempat di belahan dunia menjadi lebih mudah dan cepat dicapai. Penemuan roda memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Distribusi barang-barang dagangan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Tanpa roda, kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, di sini
Ya, tadi kalian sudah membaca teks ya, Pak Guru memang sengaja tadi memberi nama paragraf pada setiap teksnya ya, biar lebih jelas. Tadi kalian sudah menyimak teks eksplanasi ilmiah berjudul Penemuan Roda Mengubah Dunia. Pada teks eksplanasi tersebut, terdapat peristiwa yang diceritakan yaitu penemuan roda. Peristiwa tersebut diceritakan sesuai urutan waktu. Agar lebih mudah memahaminya, kita dapat membuat garis waktu sejarah perkembangan roda seperti berikut ini. Nah, di sini pada 3000 sebelum Masehi ya atau sebelum itu, roda itu berasal dari gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Jadi ini barangnya, kemudian di bawah ada gelondongan kayu. Ini pada tahun 3000 sebelum Masehi atau sebelumnya ya. Nah, berikutnya tahun 3000 sebelum Masehi, roda ini digunakan untuk memintal kain, ya, memintal benang ya. Benang digunakan untuk membuat kain, ya. Benang dipintal dengan roda ini. Kemudian tahun 1500 sebelum Masehi, roda ini dibuat menjadi roda kayu dengan sumbu as. Nah, ini sumbunya, ini rodanya terbuat dari kayu. Nah, sesudah Masehi, ya, sesudah tahun Masehi, roda kayu dibuat dengan jeruji. Ini jerujinya juga masih dari kayu. Kalau sekarang itu seperti roda delman ya, atau dokar. Roda delman itu biasanya juga masih ada yang menggunakan kayu. Nah, tahun 1839 sampai dengan sekarang, ban karet berisi udara. Ini roda sekarang seperti ini. Ya, berisi udara. Nah, sekarang pun itu ada penemuan baru yaitu roda yang tanpa udara, terbuat juga dari karet, ya, tapi belum dipasarkan. Itu apa? Teknologi terbaru. Jadi tanpa angin dengan bahannya tetap karet. Itu penemuan yang terbaru sekarang. Nah, ini adalah perjalanan waktu ditemukannya roda. Nah, setelah kalian bisa memahami teks tadi dengan urutan waktu yang Pak Guru gambarkan seperti ini, selanjutnya adalah menentukan informasi penting dalam teks dalam bentuk diagram. Nah, pertama tadi kalian sudah membaca ya, sudah menyimak teks yang tadi Pak Guru bacakan. Nah, sekarang kalian menentukan urutan peristiwa pada teks eksplanasi. Teks penemuan roda mengubah ekonomi dunia termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah. Sebab teks tersebut menjelaskan fakta penemuan roda. Teks eksplanasi ilmiah tersebut berisi banyak informasi penting. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk diagram alir seperti berikut ini. Tadi paragraf 1 berisi topik masalah ya, topik masalah. Jadi teks eksplanasi itu diawali dengan topik masalah, uraian penjelas, kemudian kesimpulan. Topik masalahnya adalah penemuan roda memudahkan pekerja manusia. Paragraf yang kedua, uraian penjelas, perkembangan bentuk roda. Paragraf ketiga masih uraian penjelas, teknik vulkanisasi karet oleh Goodyear. Paragraf keempat, uraian penjelas, penemuan ban berongga oleh Dunlop. Kemudian paragraf kelima, kesimpulan dan pendapat pribadi penulis ya, manfaat roda dalam kehidupan manusia. Nah, ini hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Yang teks eksplanasi itu tentunya kalian masih ingat ya, berisi tentang topik masalah, uraian penjelas, dan kesimpulan atau pendapat dari penulis. Nah, selanjutnya adalah kita belajar MUPEL PPKN, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita harus mendapatkan hak tanpa mengganggu hak orang lain. Sebagai contoh, kita berhak untuk mendengarkan musik dari radio. Namun, kita tidak boleh menyalakan radio terlalu nyaring.
Suara nyaring dari radio dapat mengganggu tetangga yang memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita juga dapat mempengaruhi hak orang lain. Tidak melaksanakan kewajiban dapat mengambil hak orang lain. Menjalankan kewajiban artinya kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Sebagai contoh, kita wajib melaksanakan tata tertib di sekolah dan melaksanakan tugas dari guru. Jika tidak melaksanakan tata tertib, teman-teman di sekolah kita akan merasa terganggu. Nah, seperti pembelajaran daring ini ya, tentunya kalian berhak mendapatkan pembelajaran ya secara online. Nah, kemudian setelah mendapatkan pembelajaran, kalian berkewajiban untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan supaya Pak Guru mengerti ada umpan balik dari kalian sejauh mana pengetahuan kalian setelah belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban sebagai anak ya. Sebagai seorang anak, tentunya kalian memiliki hak yang harus diperoleh ya. Selain memiliki hak, kalian juga punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban seorang anak. Contoh hak dari seorang anak yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Nah, jika itu hak kalian mendapat kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua, tentunya hak kalian itu adalah kewajiban dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk belajar. Nah, itu hak kalian ya, mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk belajar. Karena itu hak kalian, kalian harus menggunakannya dengan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mendapatkan perlakuan yang layak. Ya, itu hak seorang anak. Yang keempat, memberikan pendapat dalam keluarga. Jadi kalian boleh memberikan pendapat kalian ketika dalam keluarga kalian sedang berdiskusi. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah memaksakan pendapat. Jika memberikan pendapat itu boleh, itu adalah hak anak. Nah, selanjutnya adalah kewajiban dari seorang anak. Yang pertama adalah mematuhi nasihat, perintah, dan larangan orang tua. Nah, untuk menjadi anak yang baik, kalian harus melaksanakan kewajiban, yaitu mematuhi nasihat, perintah, dan larangan dari orang tua. Yang kedua adalah belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun. Ini. Jadi, kalau pagi itu utamanya ya belajar ya, jangan bermain dulu, belajar mengerjakan tugas dari sekolah. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan dan berbicara santun kepada semua orang, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kalian. Kalian wajib bersikap sopan dan berbicara santun. Yang keempat adalah menyampaikan pendapat dengan cara yang santun. Nah, ini tadi hak kalian. Yang pertama ya, menyampaikan pendapat, tapi kewajibannya dalam menyampaikan pendapat itu harus dengan cara yang santun. Tidak boleh marah-marah, dengan bahasa yang santun. Selanjutnya adalah contoh hak dari seorang warga negara. Sebagai seorang warga negara, tentunya kita ya, Pak Guru, kalian, orang tua kalian, ya, kita semua ini memiliki hak yang harus diperoleh. Kita juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, berikut ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sekarang yang pertama Pak Guru akan membahas tentang hak sebagai warga negara. Nomor satu adalah bebas untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, jadi kalian berhak
memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut sesuai dengan peraturan di Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 ya, 6 agama sekarang. Ada Islam, Kristen, Katolik, terus Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian berhak untuk memilih yang mana. Terus yang kedua adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Itu adalah hak warga negara. Yang ketiga adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, itu adalah hak. Jadi kalian kalau sudah dewasa, kalian berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, seperti hak kalian sebagai anak-anak, ya sebagai warga negara pun berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ya, mendapatkan perlindungan hukum. Itu adalah hak sebagai warga negara. Nah, jika itu tadi adalah hak, apa kewajiban sebagai warga negara? Yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan. Artinya apa menjunjung hukum dan pemerintahan? Artinya kalian harus menghormati hukum dan pemerintahan, mentaatinya, jangan melanggar. Ya, harus menghormati, mentaati, jangan melanggar hukum. Ini yang dimaksud dengan menjunjung hukum dan pemerintahan. Hukum itu apa ya? Banyak peraturan-peraturan ya. Peraturan lalu lintas, ya, peraturan desa, ya. Kalian harus menghormati dan menghargai peraturan di sekolah, itu pun termasuk ya, menjunjung hukum. Yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ikut serta dalam upaya bela negara. Kalian sebagai pelajar tentunya apa usaha kalian? Yaitu rajin belajar. Yang ketiga adalah menghormati hak asasi manusia orang lain. Maksudnya menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi manusia, HAM. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Nah ini, jadi kalian berkewajiban untuk sekolah, ya, untuk sekolah, mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya adalah tanggung jawab penemu berkaitan dengan penemuannya. Nah, tadi di bacaan itu kalian sudah membaca ya, ada Goodyear, Thomson, Dunlop. Nah, itu adalah mereka para penemu yang berjasa dalam menemukan teknologi roda ya, teknologi roda. Nah, sebagai seorang penemu, mereka ini memiliki beberapa hak sebagai berikut. Apa hak mereka? Ya, nanti kalau kalian setelah belajar, mudah-mudahan kalian bercita-cita ingin jadi penemu. Ya, apa hak mereka? Mari kita pelajari bersama. Nah, hak yang pertama adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa sih HKI? Yaitu hak untuk mengakui dan mendapatkan pengakuan atas hasil ciptaannya. Kalau bahasanya ya hak paten ya, hak paten. Nah, seperti mantan wakil presiden kita, B.J. Habibie, ya, beliau punya banyak sekali hak paten dalam dunia penerbangan, pembuatan pesawat terbang. Kemudian yang kedua adalah hak royalti, yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, ini hak royalti. Jadi kalian mendapatkan atau mereka itu ya, para penemu mendapatkan royalti jika teknologi yang mereka temukan digunakan kembali ya. Mereka mendapatkan royalti berupa uang tentunya ya, secara ekonomis. Nah, kalian juga bisa berkarya ya, berkarya melalui YouTube atau yang lain. Nah, nanti kalian kalau itu karya otentik, suatu hasil kreativitas, kalian juga berhak mendapatkan royalti. Kemudian hak untuk dihormati jasa-jasanya. Nah, ini ya, menjadi legenda, menjadi apa? Contoh si Dunlop kan kalian kenal sampai sekarang kan? Padahal beliau sudah meninggal cukup lama. Thomas Alva Edison, B.J. Habibie ya. Nah, mereka
selalu kita hormati jasa-jasanya atas penemuannya, sehingga dalam dunia ini lebih maju. Selain itu, para penemu juga harus bertanggung jawab terhadap hak yang dimiliki. Berikut ini contoh tanggung jawab terhadap hak yang didapatkan oleh penemu. Yang pertama adalah membuat temuan lain yang berguna bagi manusia. Nah, jadi mereka selalu berkembang, ya, selalu membuat percobaan-percobaan sehingga bisa mendapatkan atau menemukan temuan lain yang lebih berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua adalah mengembangkan temuan yang dimiliki. Nah, temuan itu dikembangkan sehingga lebih canggih, lebih bermanfaat. Berbagi pengetahuan yang dimiliki. Berbagi pengetahuan yang dimiliki. Kemudian yang keempat, menggunakan royalti dengan bijak. Ya, tadi dari segi ekonomi, ya, setelah mendapat royalti berupa uang tentunya, menggunakannya dengan bijak. Jangan lupa juga membayar pajak, ya, untuk negara. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran 6 hari ini cukup di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Silahkan nanti kalian berkewajiban untuk mengerjakan tugas dari Bapak Guru yang Bapak Guru bagikan melalui grup ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.